Hari pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta sudah berlangsung. Untuk sementara, pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno unggul berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas. Apa evaluasi dari masing-masing tim sukses terkait pelaksanaan Pilkada hari ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio juru bicara tim pemenangan pasangan Ahok Jarot, Eva Kusuma Sundari. Selamat malam, Mbak Eva. Kemudian juga ada juru bicara tim pemenangan Anies Sandi, Ahmad Riza Patria. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada analis komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Gun-Gun Herianto. Selamat malam. Selamat malam. Mas Gun-Gun, saya ke kedua pasangan calon dulu nih, kedua perwakilan dari tim pemenangan. Hari ini sudah keluar setidaknya hasil hitung cepat. Sudah tengah malam kita bahasnya. Untuk kemudian menggali kembali apa yang telah terjadi, kita dalam konteks untuk kemudian belajar sesuatu karena masih ada satu gelombang lagi untuk Pilkada DKI Jakarta. Kita belajar banyak dari Pilkada DKI Jakarta. Saya mulai dari Mbak Eva dulu deh. Mbak Eva, apa catatan penting yang Anda kumpulkan bersama tim selama perjalanan kita putaran pertama hingga putaran kedua di Pilkada DKI Jakarta? Ya, saya ingin refleksi yang lebih makro dulu ya. Betul. Bahwa karena bagaimanapun PDIP kan pendukung Pak Jokowi. Kan selama ini Pak Jokowi dipotret sebagai orang yang nggak netral, polisinya dituduh memihak, tentara dan seterusnya. Paling tidak kekalahan ini bisa membuka mata bahwa Pak Jokowi bersikap netral dan itu sudah terbukti dengan hasil yang seperti ini, tidak ada intervensi seperti yang dituduhkan oleh banyak pihak. Tapi untuk internal kita tentu bagaimanapun kita harus mengakui ya, kemenangan ini luar biasa dan mengejutkan bagi kita. Oleh karena itu saya juga memberikan selamat nih kepada tim Mas Anies dan Sandi, Mas Riza, dan catatan kita di dalam tentu bahwa apa yang kita duga adanya penambahan atau PD kita ketika beberapa tim Mas Ahaye deklarasi itu ya, itu terutama di Jakarta Timur, itu harapan kita bisa menambah suara, tapi ternyata kita harus menyimpulkan ternyata preferensi politik dari teman-teman yang pendukung Ahaye ya persis seperti yang ke Mas Anies ya, dan ini menjadi catatan penting bagi kita, terutama untuk ke depan, bahwa ternyata kinerja dan juga integritas pribadi atau isu anti korupsi yang selama ini dianggap paling menarik voter itu nggak laku, nggak cukup. Dengan angka-angka tingkat kepuasan di atas 70%. Ternyata harus berhadapan dengan realitas yang pahit ya, bahwa istilah kami ya, politisasi agama dan juga intensitas penggunaan masjid untuk kampanye bahkan 5 kali sehari. Bahkan saat pencoblosan kan takbir semua itu, masjid di sekeliling saya di Cawang tuh. Saya sudah waduh ini berat untuk dilawan, dan memang faktanya seperti itu dan menang. Tapi dalam arti menang adalah menang. Tapi kalau kita bicara aduh kok didominasi oleh isu SARA ya atau isu agama, artinya ini warning bagi kita ke depan. Apalagi nanti ketika penetrasi IT atau pengguna sosmed itu makin tinggi untuk daerah-daerah lain atau bahkan untuk Pilpres 2019, kita mesti hati-hati nih karena 2018 ada pilkada serentak lagi, 2019 kita sudah Pilpres lagi dan seterusnya. Jadi berat bagi PDI Perjuangan yang menggunakan pakem untuk tidak memainkan isu SARA atau penggunaan strategi konstitusionalisme, karena ternyata political market kita itu cenderung ke arah situ ya. Kita lagi mencari, dan bahkan ini evaluasi internal kita adalah tentu kita tidak akan menyerah dan ikut-ikutan SARA ya, tapi bagaimana membangun counter discourse untuk pemilih menyadarkan bahwa sebetulnya cara memelihara persatuan, keberaneka-ragaman ya pilihan satu-satunya adalah konstitusi begitu. Jadi itu sih catatan bagi kita bahwa akan berat bagi kita untuk yang persiapan di daerah-daerah lain dan juga nanti secara nasional pemilunya. Mas Riza? Ya memang kalau kita flashback ke belakang ya, sebenarnya secara makro dunia internasional ini sedang mencari identitas. Ya. Secara makro dunia internasional? Ya dunia internasional ya. Brexit, kasus di Eropa ya, di Donald Trump di Amerika ya, dan lain-lain itu satu pertanda memang ada perubahan yang signifikan ya.
politik identitas saya menyebutnya begitu. Kemudian di Indonesia sebetulnya harusnya tidak perlu seperti itu ya. Tapi ini kan dipicu oleh sikap Ahok sendiri sebetulnya yang menurut saya ya ini kesalahan Ahok sebetulnya. Sayang ya, dia orang yang saya kira cukup baik ya, konsisten, tegas ya, tapi tidak bisa menjaga keberagaman, kebinekaan. Kita Indonesia ini 70 Satuan Merdeka, bersuku bangsa, etnis, agama, hidup rukun damai gitu. Seorang Ahok yang sejujurnya baik ya, dia slip of tongue begitu, kesalahan-kesalahan ini yang sebetulnya sudah diperbaiki. Cuma mungkin terlambat ini memperbaiki. Ada perubahan sebetulnya ya dari Ahok sendiri sikapnya, tapi terlambat ya. Nah ini juga pelajaran saya kira tidak hanya bagi Ahok, tapi bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk menjaga bahwa Indonesia ini sangat bineka, ya, mementingkan persatuan, saling hormat, menghormati dan sebagainya, supaya ini tidak terulang kembali. Kemudian juga yang penting catatan kita adalah bahwa pragmatisme politik di Indonesia ini belum hilang ya. Pemilu 2014 itu adalah pemilu yang paling pragmatis sebetulnya ya. Di Pileg maupun di Pilpres itu pragmatis. Kemudian di 2015 di Pilkada masih terulang pragmatisme Pilkada. Tapi diikuti dengan masalah DPT. Nah di 2017 ini juga masih ada ini. Ya, sembako dan lain sebagainya, politik uang yang sangat masif ya. Nah tapi ini jadi pelajaran kita, ternyata ini tidak cukup. Jadi ke depan ternyata ekspektasi masyarakat menurut saya jauh lebih tinggi daripada kemampuan pemimpin itu sendiri ya. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi dipimpin dianggap karena kesederhanaannya, katakanlah begitu ya. Dulu Gerindra yang mengusung Ahok, kenapa? Karena Gerindra sebagai partai nasionalis yang ingin membuktikan bahwa Pancasila itu tidak hanya dicoba, tapi dimanfaatkan. Kita mengusung seorang Ahok yang dari etnis Tionghoa, yang kebetulan non-Muslim, kita buktikan ternyata bisa, begitu kan? Jadi itu juga menjadi pelajaran bagi itu semua. Harapan kami ke depan hal ini bisa juga menjadi sistem kita dalam berbangsa bernegara, bahwa menjaga kebinekaan penting, tapi juga harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Itu saya kira catatan kita yang paling penting. Kalau Mas Gun Gun dari kacamata Anda, seperti itukah yang terjadi? Apakah kemudian slap of the tongue, kemudian hal-hal yang hal-hal yang secara global kemudian saat ini trennya adalah kita kemudian bergeser dari substansi yang melihat kinerja apakah mampu memimpin atau tidak, tapi kemudian ada politik identitas, kita harus akui itu sebagai fakta. Ini yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Ya, memang pilihan-pilihan namanya perubahan perilaku memilih kalau dalam konteks literatur ya, itu banyak sekali penyebabnya. Kenapa bisa berubah misalnya, atau kenapa dari kelompok non-komitmen ke zona penerimaan, atau dari kelompok penolakan ke penerimaan, itu macam-macam. Faktor yang sering disebut dan populer sekali ini di kajian election and political behavior, itu pilihan model civic voluntary model. Itu antara lain misalnya mobilisasi lewat organisasi-organisasi massa, organisasi keagamaan, primordial, itu tetap akan menjadi warna dalam pilihan-pilihan seperti dalam kontestasi elektoral. Di DKI kan itu nampak terlihat bahwa jaringan komunikasi lewat organisasi massa, organisasi volunteeristik seperti klub-klub musik, kemudian seperti juga organisasi kemasyarakatan dan lain-lain, itu juga dimanfaatkan. Tetapi yang paling penting menurut saya ada hal yang menjadi catatan saya sejak putaran 1 dan kedua ini, soal lemahnya party ID. Ini menjadi real terjadi misalnya di putaran kedua, terutama. Jadi masih jual sosok begitu? Saya lihat betapa lemahnya identifikasi kepartean. Contohnya misalnya tadi Mbak Eva sebenarnya implisit menyebut kemana nih suara misalnya partai-partai yang juga mendeklarasikan dukungan yang awalnya ke AHY, itu kemudian pada saat mereka mendeklarasikan secara formal ke ternyata tidak berbanding lurus ke tingkat akar rumput. Ternyata kalau perolehan suaranya hanya 42, berarti kan sama dengan gambaran di putaran pertama. Ahok waktu itu 42,9, sekarang ya rata-rata lembaga survei, lembaga yang melakukan exit poll dan juga quick count itu kan di angka 42-an juga. Quick count Litbang Kompas kan di angka itu juga. Artinya apa? Ahok stagnan dan
trennya turun. Tetapi kemudian kalau kita bicara dukungan partai, kan banyak partai yang mendeklarasikan dukungan Justru ke paslon 2 ke kan? paslon PAN 2. saja yang pindah ke ketiga. Iya, seperti P3 dan PKB. Padahal kalau dari kalkulasi P3 harusnya dengan komposisi di pemilu legislatif 9,97 atau setara 10 kursi DPRD itu harusnya jadi modal yang atau insentif elektoral. Tetapi itu tidak terjadi, artinya daya ikat partai terhadap basis konstituen itu lemah. Dan itu sebenarnya sudah terbaca sejak exit poll putaran pertama kan. Misalnya kemana suara Hanura, kemana suara PKB, kemana suara P3. Yang hanya kemudian daya ikatnya kuat waktu itu hanya Partai Gerindra, PKS, dan PDI Perjuangan. Plus di putaran 1 basis pemilih Partai Demokrat karena ada esprit de corps untuk memenangkan kandidat yang berasal dari partainya. Ini sebenarnya pelajaran sangat berharga bahwa Untuk setiap partai politik ya? Untuk setiap partai politik, institusionalisasi politik itu menjadi penting karena partai itu tidak cukup hanya secara formal memberikan dukungan dalam koalisi, tetapi lebih hanya simbolik bukan substantif. Ketika misalnya substansinya hilang, maka di bawah pun tidak tergerak. Ini yang disebutkan pendekatan transformatif. Itu nggak dilakukan sehingga ya keputusan elit tidak kemudian memiliki daya ikat atau berbanding lurus dengan dukungan di tingkat masyarakat akar akar rumput. rumput. Saya ingin kemudian kita fokus ke selain lemahnya partai ID atau identitas kepartaian kita di sistem kepartaian kita saat ini, saya juga ingin fokus ketika yang menjadi atau mengemuka adalah politik identitas. Bagaimana dengan substansi, toh kemudian kita tidak akan dipimpin oleh soal hal identitas, harus ada dikerjakan masalah-masalah di DKI Jakarta yang harus diselesaikan.